berebut minyak goreng viral di media sosial. Ribuan warga Bandar Lampung padati pasar murah. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di Lampung. Video ibu-ibu di Pringsewu yang berebut minyak goreng viral di media sosial. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, aksi emak-emak berebut minyak goreng di salah satu retail di Pringsewu viral di media sosial. Aksi berebut minyak goreng disebabkan harga minyak goreng di retail tersebut murah dengan stok cukup banyak. Inilah video yang viral dan beredar di masyarakat. Terlihat puluhan emak-emak nekat berebut dan saling dorong demi mendapatkan minyak goreng kemasan. Tidak hanya para ibu, kaum pria dan anak-anak juga ikut membeli minyak goreng sebab harga di retail lebih terjangkau dan stok melimpah. Minyak goreng langka karena pasokan dari distributor yang dibatasi. Manajer Chandra Pringsewu, David, mengakui jika konsumen sudah menunggu membeli minyak goreng sejak toko buka. Jumlahnya yang banyak membuat karyawan sulit mengarahkan. Padahal pembelian minyak goreng sudah dibatasi satu kemasan per keluarga. Kalau untuk kondisi minyak itu memang langka, Pak. Dan tidak begitu banyak. Itu sesuai dengan datang dari supplier. Kalau memang supplier datang, kita jual, Pak. Nah, terus untuk pembelian sih kita ada satu piece untuk per keluarga. Per liternya? Kalau 1 liter 14.000, 2 liter 28.000. Pak, untuk hari ini penjualannya udah berapa banyak, Pak? Untuk hari ini sih ya standar lah, Pak. Ya seperti biasa untuk penjualannya. Karena memang customer tiap hari buru minyak, Pak. Buru minyak. Jadi kali sehari kita bisa habis 20 karton sampai 50 karton seharinya. Beli berapa, Mbak, minyaknya, Pak? Cuma 1 liter aja, 1 bungkus, karena kebagiannya cuma disuruh 1. Ya harapannya sih pengennya seperti semula lagi ya, normal lagi gitu, biar nggak susah nyari minyak. Tapi kerasa banget nggak, Mbak, langka minyaknya? Iya banget, kerasa, susah sampai ke sini nyarinya gitu. Harga minyak goreng kemasan 1 liter Rp14.000 dan Rp28.000 kemasan 2 liter. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 nenek warga Bumi Waras, Bandar Lampung rela antre untuk membeli minyak goreng di pasar murah. Keduanya sengaja datang lebih awal untuk mendapatkan minyak goreng. Hingga kini, minyak goreng masih sulit didapat dan harganya terbilang mahal. Akibatnya, ratusan warga kampung sawah Kecamatan Bumi Waras membludak mendatangi pasar murah di lapangan bola Nila Kandi, Bumi Waras, Bandar Lampung. Mereka sengaja datang lebih awal hanya untuk membeli minyak goreng. Bahkan, dari ratusan warga itu diantaranya ada 2 nenek warga Bumi yang rela antre hanya untuk membeli minyak goreng yang dibatasi hanya 2 liter. Seliter minyak goreng kemasan dijual Rp14.000, sementara harga di pasaran bisa mencapai Rp18 sampai Rp25.000 per liter. Antri, Bu. Mau beli apa, Bu? Mau beli minyak. Minyak. Kenapa, Bu, minyaknya, Bu? Ya? Kenapa kau belinya di sini, Bu? Ya orang diumumkan lagi mahal. Itu nggak ada yang murah. Ada, cuman nggak pernah kebagian gitu. Kalau untuk harga gimana, Bu? Ya, harganya terlalu tinggi.
Di sini murah juga gitu, biar lebih murah. Ya lumayan lah beda 4.000. Ngantri dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa tadi? Setengah 9. Setengah 9. Nenek ngantri juga. Iya, ini mana? Mau beli berapa? Ini nek rencana, Nek. 2 liter. Jadi udah ngantri dari jam berapa, Nek? Tadi. Dari tadi ya. Cuma mau beli minyak aja, Nek ya. Kenapa, Nek, minyaknya Nek? Yang lain udah. Murah di sini, Nek ya. Ya lumayan lah. Jadi rela ngantri di sini. Pemkot Bandar Lampung mengakui jika persoalan harga minyak goreng di atas harga eceran tertinggi merupakan dilema. Diakui pedagang, membeli minyak sudah di atas head, apalagi stok minyak memang terbatas. Itu kan terkait dengan stok mereka. Ketika pembelian mereka awal, stok mereka awal masih dengan harga lama, barang mereka sekarang mereka kesulitan menjual dengan harga HET sesuai pemerintah, mereka rugi. Kita juga dilema dengan teman-teman pedagang tradisional gitu kan. Makanya intervensi kita ya kita membantu masyarakat dengan pasar murah. Pemkot tidak bisa melakukan intervensi harga. Pemkot menggelar pasar murah dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng tersebut. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, manajer gudang warehouse Alfamart Lampung, Muhammad Yafis menjelaskan jika kelangkaan minyak goreng karena menurunnya pasokan dari supplier. Pihaknya tidak mengalami kendala sama sekali dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga murah. Saat sidak Satgas Pangan Kota Bandar Lampung ke gudang warehouse Alfamart, terungkap jika distribusi minyak goreng tidak ada kendala. Namun, pasokan minyak goreng dari supplier menurun hingga 60%. Penurunan pasokan minyak goreng terjadi sejak Desember tahun lalu. Akibatnya, Alfamart kewalahan menangani permintaan pasar yang tinggi. Dari Desember itu pemenuhan dari supplier sekitar di atas 70-80%. Sampai di Januari itu mulai 30% dan Februari 1-7 Februari ini sementara masih di angka 8%-an. Jadi terus menurun pemenuhannya. Ya. Kalau dari kita tetap sesuai prosedur ya Pak, yaitu minyak datang ataupun gula datang gitu kan, kita akan tetap alokasi langsung. 1 hari 2 hari itu biasanya sudah rata tersebar ke toko. Gitu. Dalam 2 hari terakhir, Alfamart dan Indomaret mengklaim pihaknya telah menerima kiriman minyak goreng dari supplier. Kedua perusahaan retail ini siap menyalurkan minyak goreng dalam kurun waktu 2-3 hari ke depan. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Wai Batu Pesisir Barat masih menjual minyak goreng dengan harga lama. Minyak goreng dijual seharga Rp20.000 per liternya. Pedagang mengaku rugi jika ikuti arahan satu harga yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan pantauan, pedagang masih menjual minyak goreng dengan harga lama, di atas harga eceran tertinggi. Minyak goreng dijual seharga Rp20.000 per liternya. Pedagang beralasan masih menjual dengan harga lama untuk menghabiskan stok barang yang lama. Sampai saat ini, pedagang masih kesulitan mendapatkan stok minyak goreng. Kalau sekarang berapa per liter ya? Rp20.000 Pak. Per liter? Iya. Kapan itu, Bu? Itu penjualan ya udah lama dengan harga Rp20.000. Nah kan sekarang kan orang ribut dengan harga subsidi. Nah tapi kami orang toko tidak bisa menjual dengan harga subsidi Pak, karena di posisi modal kami kan masih modal lama. Jadi kita belum bisa dong ikut dengan harga subsidi pemerintah. Kalau kita ikutin itu kita rugi loh Pak. Jadi per liternya itu 6.000, siapa mau tanggung?
Berbanding terbalik dengan pasar tradisional, harga minyak goreng di minimarket justru sudah mengikuti arahan pemerintah. Tetapi stok minyak goreng di minimarket sangat terbatas dan cenderung langka. Kalau harga minyak goreng udah ditentukan 28.000 untuk 2 liter. 1 liternya itu 14.000. Dari tanggal 1 Februari program pemerintahnya udah jalan. Pemkab akan memberikan waktu hingga 10 hari untuk menyelaraskan harga minyak goreng. Sementara ketersediaan stok minyak goreng di pasar Waibatu dirasakan masih aman untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Kalau di pasar-pasar tradisional, kita masih memungkinkan dalam 1-2 bulan ini masih cukup. Masih aman ya Pak? Masih aman. Tetapi tidak menutup kemungkinan, artinya kalau memang gejolak minyak goreng ini katakanlah sangat-sangat langka di pesisir barat ini, maka kita akan minta kepada provinsi, melalui provinsi untuk operasi pasar. Minyak itu langsung dari kantor langsung. Dinas Koperindak akan bekerja sama dengan pihak ketiga agar stok minyak goreng di kabupaten termuda di Provinsi Lampung tetap aman. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Ribuan warga Bandar Lampung padati pasar murah. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Ribuan warga menyerbu pasar pangan murah yang digelar Kementerian Perekonomian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Operasi pasar murah ini digelar untuk menstabilkan harga minyak goreng dan sembako yang kini naik di pasaran. Antrean warga memenuhi stan penjualan minyak goreng dan sembako. Sejak pagi, warga mengikuti antrean agar bisa mendapatkan minyak goreng dan sembako dengan harga murah. Pasar murah ini digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng yang kini mahal dan langka di pasaran. Warga berharap operasi pasar murah ini dapat terus digelar pemerintah sampai kondisi harga minyak goreng dan sembako kembali stabil di pasaran. Pagi ya Mbak ya, terus gimana dengan adanya? Nyari kemana-mana, katanya di Indomaret Chandra murah 28, 14 yang liter. Tapi kadang nggak ada, cuman sebentar, cuma sejam 2 jam udah habis. Gitu. Jadi ya namanya pedagang kecil tuh. Namanya pedagang kecil kalau nggak ada minyak kan ibu-ibu yang mau masak nyayur nyari susah. Ya. Ini beli apa aja Mbak? Dibatasi nggak di sini? Iya dibatasi cuma dapat 2 kilo ya? Iya. Minyak goreng? 2 liter. Minyak goreng. Berapa harganya? 28. Biasanya kalau di warung biasa berapa harga? Kalau di warung ya yang 1 liter aja 17,5. 2 liter sampai berapa? Kalau 2 liter bisa 35. 35 ya? Operasi pasar murah yang digelar di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung ini ditinjau langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Operasi pasar murah ini digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga, khususnya minyak goreng yang masih sulit dijangkau masyarakat. Selain minyak goreng, operasi pasar murah juga menyediakan bahan pokok lainnya seperti beras, gula pasir, tepung terigu, cabai, bawang. Pasokan stok yang disediakan di operasi pasar mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Guna mengoptimalkan kinerja politik di tubuh kader, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tanggamus membagikan kendaraan roda 2 bagi pengurus anak cabang. Kegiatan ini juga diisi dengan deklarasi dukungan terhadap Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang.
DPC PKB Tanggamus menjalankan program kerja bersama dengan membagikan kendaraan sepeda roda 2 untuk jajaran kader pengurus anak cabang. Penyerahan kendaraan diharapkan dapat menambah semangat kader dalam melaksanakan kegiatan partai. Penyerahan sepeda motor diserahkan langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Lampung, Husnunia Halim. Hasilnya dapat kita rasakan. Saya senang didahului, diceritakan oleh Pak Yai bahwa PKB di Tanggamus ini alhamdulillah kader-kader terutama yang duduk di fraksi rajin menyapa masyarakat, rajin memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan satu yang saya garis bawahi tadi itu nggak pelit. Nah ini buktinya, alhamdulillah terasa. Nyantol jadi kantor, nyantol jadi motor untuk PAC ini konkret. Ya inilah yang namanya kerja bersama, manfaatnya dirasakan bersama. Betul apa enggak? Untuk pembagian motor ini kita distribusikan 17 PAC dari 20 PAC yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kenapa dia 17? Karena ada persyaratan-persyaratan dari Ketua PAC dalam mendapatkan bantuan motor. Yang pertama adalah Ketua PAC harus membentuk ranting di kecamatannya minimal 70% dari pekon-pekon yang ada. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pelantikan ranting PKB se-Kecamatan Kota Agung dan Kota Agung Timur. Kemudian di akhir kegiatan diisi oleh deklarasi dukungan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang. Dari Tanggamus, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar mendapatkan dukungan penuh dari DPD Partai Golkar Lampung untuk maju menjadi calon presiden. Airlangga meminta kader Golkar Lampung terus bergerak untuk mewujudkan kemenangan dan target 20% untuk pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri rapat pimpinan atau Rapim dan rapat kerja atau Raker DPD 1 Golkar Lampung. Airlangga pun mendapatkan dukungan penuh dari DPD Partai Golkar Lampung untuk maju menjadi calon presiden 2024 mendatang. Airlangga meminta kader Golkar Lampung mempersiapkan diri yang matang untuk mewujudkan kemenangan dan target 20% untuk pemilu 2024 mendatang. Airlangga menginstruksikan agar kader untuk menggempur daerah zona merah atau daerah yang sedikit pemilih Golkar. Dukungan Partai Golkar Lampung terhadap sosok Menteri Perekonomian untuk maju menjadi presiden pada tahun 2024 didasari dengan kerja-kerja nyata sebagai menteri yang sudah terbukti. Partai Golkar Lampung akan memiliki semangat juang untuk menang Pilpres, Pileg, Pilkada tahun 2024 menjadi motivasi untuk kerja-kerja politik di tengah masyarakat. Kalau Lampung kan sudah konsolidasi. Targetnya tadi 64% itu seperti apa, Pak? Kenapa? Targetnya tadi? Ya target kan konsolidasi dan kalau pileg 20%. Pak, ada maju capres, Bang? Kita lihat jadwalnya. Saat ini DPD Golkar telah melaksanakan konsolidasi organisasi sampai dengan tingkat desa dan kelurahan untuk menyosialisasikan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden tahun 2024. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Perjuangan tenaga kesehatan di pesisir barat memberikan layanan kesehatan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, inilah perjuangan tenaga kesehatan yang bertugas
di Puskesmas Pugung Tampak, Pesisir Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang berada di Pedukuhan Kawat Kuda. Para tenaga kesehatan melintasi hutan dengan jalan yang terjal dan berbahaya demi menjalankan tugas tersebut. Dan pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Akses jalan yang rusak dan terjal tidak menyurutkan semangat para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap sebulan sekali, petugas kesehatan dari Puskesmas Pugung Tampak naik ke daerah Kawat Kuda yang lokasinya sulit untuk dijangkau oleh kendaraan baik roda 4 maupun kendaraan roda 2. Tak jarang di tengah perjalanan petugas harus turun dari motor dan berjalan kaki karena kendaraan yang ditumpangi tak kuat menanjaki tebing yang curam dan licin. Selain itu, dalam perjalanan seringkali motor yang dikendarai mengalami kerusakan sehingga memakan waktu lebih lama untuk sampai ke lokasi pos pelayanan. Untuk sampai ke padukuhan tersebut, petugas harus menyewa ojek untuk naik ke padukuhan Kawat Kuda yang terletak di atas pegunungan. Mereka harus menempuh jarak 15 km untuk sampai ke padukuhan tersebut. Jika cuaca cerah, perjalanan hanya memakan waktu 1 jam. Perjalanan akan memakan waktu lebih lama jika hujan turun karena jalan yang dilalui menjadi becek dan sangat licin. Sesampainya di pos pelayanan, para petugas disambut hangat oleh warga setempat yang memang telah menunggu sejak pagi. Pelayanan yang diberikan adalah vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun di SD Negeri 100 Krui dengan target sasaran 13 siswa. Dosis yang diberikan adalah vaksin jenis Sinovac. Adik namanya siapa, Dek? Nanda. Kelas berapa, Dek? Tadi waktu disuntik gimana rasanya? Sakit apa enggak? Enggak. Kayak apa sakitnya? Kayak digigit semut. Takut nggak? Enggak. Nggak ya. Terus kenapa, Dek, kok mau disuntik vaksin itu kenapa? Biar kuat. Biar kuat dan sehat. Tadi sebelum suntik udah ini nggak? Udah ngomong belum sama orang tuanya? Udah. Udah ya. Dibolehin ya. Tak sampai di situ, petugas juga memberikan pelayanan posyandu kepada ibu hamil dan balita yang ada di padukuhan yang terletak di kaki Gunung Pugung. Selain vaksinasi, petugas medis juga memberikan vitamin dan obat cacing untuk warga sekitar. Kegiatan kita hari ini yaitu vaksinasi anak sekolah dan vaksinasi kedua untuk masyarakat umum yang ada di Pedukuhan Kawat Kuda. Terus sama posyandu, bagian vitamin A sama pembagian obat cacing. Untuk target vaksinasi anak di sini ada 13 dosis. Tahap yang keberapa ini? Ini udah tahap yang kedua. Kita rutin setiap bulannya, mereka antusias banget kalau ketika ada posyandu mereka berkumpul di sini. Gitu. Kesulitan-kesulitan apa untuk mencapai ke tempat-tempat yang seperti ini? Kesulitannya yaitu medannya, Mas, yang cukup terjal sama curam kayak gitu. Tadi itu kan kita kebanding-banding juga itu. Itu kalau dari bawah sampai ke atas ini butuh waktu berapa lama biasanya? Biasanya kurang lebih 1 jaman, Mas. Tiap bulan baik bidan pekon maupun petugas lain itu rutin melakukan pelayanan di sana. Baik kegiatan vaksinasi, posyandu, posbindu, posyandu lansia itu rutin dilaksanakan. Begitu juga kelas ibu kita rutin lakukan di Pedukuhan. Terkait vaksinasi sendiri, kita sudah lakukan vaksinasi dosis 1, vaksinasi dosis 2 dan booster. Untuk vaksinasi dosis 1 itu sudah 95% ya, 95% lebih. Kemudian vaksinasi dosis 2 itu tapi baru 72%. Kemudian booster itu untuk nakes
sudah 36 nakes yang divaksin, kemudian booster pada pelayan publik itu ada 110 yang sudah divaksin. Diharapkan Pemkab memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan. Akses jalan penghubung ke Padukuhan Kawat Kuda juga segera diperbaiki. Dari pesisir barat, Enrico Gantung, iNews melaporkan.